Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofa Salsabila Ratnawijaya dengan NIM 121230106. Di sini saya ingin melakukan presentasi review jurnal yang berkaitan dengan materi yang saya ulas di sini yaitu kromatografi. Terima kasih kepada Bapak Heri yang sudah eh, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjelaskan tentang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromatografi. Nah, sebelum saya membahas tentang jurnal saya, di sini saya akan membahas sedikit-sedikit tentang kromatografi. Jadi, kromatografi itu apa sih? Kromatografi itu adalah metode yang biasanya digunakan dalam pemisahan komponen dalam sampel yang terdistribusi dalam dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Di mana fasa gerak adalah gas atau cairan dan fasa diam adalah padatan. Biasanya yang digunakan untuk menganalisis suatu zat itu adalah fasa gerak, di mana fasa gerak itu nanti yang akan membawa molekul-molekul dalam zat tersebut agar bisa dipisahkan. Sedangkan fasa diam itu biasanya hanya sebagai perantara saja. Nah, selanjutnya di sini ada kegunaan kromatografi. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah pemurnian, yang keempat adalah kuantifikasi. Nah, di dalam jurnal yang nanti akan saya bahas, akan menjadikan kromatografi ini sebagai analisis suatu zat. Lalu di sini juga ada teknik dan prinsip dasar kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi gas, di mana kromatografi gas itu meliputi GLC dan GSC. Juga kromatografi cair yang yaitu meliputi empat. Pertama adalah kromatografi kertas, yang kedua adalah kromatografi kolom, yang ketiga adalah kromatografi lapis tipis, yang keempat adalah high performance liquid chromatography atau HPLC. Nah, dalam jurnal yang saya review juga di sini nanti akan memfokuskan pada kromatografi gas, di mana nanti zat yang akan dianalisis itu eh, akan diekstraksi lalu dianalisis menggunakan prinsip kromatografi gas. Nah, di sini juga ada interaksi yang mungkin terjadi saat proses pemisahan dengan kromatografi. Yang pertama adalah prinsip adsorpsi, lalu prinsip partisi, lalu prinsip penukaran ion, prinsip eksklusi molekuler, dan prinsip afinitas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya secara singkat. Jadi prinsip adsorpsi itu di mana si larutannya itu akan diserap oleh fasa dan akan terlihat pemisahannya. Lalu ada prinsip partisi di mana lapisan cairan sebagai fasa diam yang diembankan pada suatu padatan akan mendistribusi senyawa yang akan dipisah dan membentuk keseimbangan dengan fasa gerak. Lalu selanjutnya ada penukaran ion di mana senyawa ion dengan muatan berlawanan eh, kan terikat oleh fasa diam melalui gaya elektrostatik. Nah, lalu selanjutnya ada eksklusi molekular, di mana teknik pemisahan berdasarkan ukuran molekul dalam senyawa ideal dan tidak ada keterikatan senyawa pada fasa diam. Dan selanjutnya ada afinitas, di mana kromatografi yang menggunakan interaksi spesifik antara molekul jenis tertentu dengan molekul lain yang terikat secara kovalen pada fasa diam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan saya bahas di review jurnal kali ini. Jadi, di sini jurnal yang saya review adalah Extraction Method of Fat from Food Sample and Preparation of Fatty Acid Methyl Ester for Gas Chromatography, di mana di sini adalah mengekstraksi pertama asam lemak, mengekstraksi asam lemak dari makanan, lalu mengubahnya menjadi methyl ester dan menganalisisnya menggunakan kromatografi gas. Lalu di sini juga terdapat abstrak, di mana abstrak ini menjelaskan tentang kenapa hal ini tuh dilakukan gitu. Jadi yang mendasari percobaan ini dilakukan itu karena tren global menunjukkan konsumsi makanan cepat saji meningkat karena gaya hidup manusia yang sibuk. Di mana hal ini tuh menyebabkan asupan makanan berlemak melebihi angka kecukupan gizi atau AKG lemak harian yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Analisis profil asam lemak memainkan peran penting dalam pelabelan nutrisi
dan membantu memahami ketersediaan berbagai asam lemak dalam bahan pangan. Artikel ini mengulas teknik ekstraksi dan derivatisasi asam lemak umum yang telah dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir karena perbedaan struktur asam lemak. Artikel ini juga menjelaskan secara singkat langkah-langkah yang terlibat dalam keseluruhan proses analisis asam lemak menggunakan kromatografi gas. Lalu, fokus utama ulasan ini adalah metode ekstraksi konvensional diikuti dengan metode ekstraksi berbantuan gelombang mikro, ekstraksi berbantuan ultrasonik, dan ekstraksi fluida superkritis. Selain itu, dibahas juga teknik derivatisasi asam yang umum digunakan, yaitu dengan menggunakan asam, basa, dan modifikasi lainnya. Lalu, yang penting, artikel ini membandingkan hasil penelitian sebelumnya di setiap bagian untuk membantu peneliti memutuskan jalur yang paling tepat untuk analisis asam lemak pada jenis makanan tertentu. Nah, oleh karena itu diharapkan review jurnal ini tuh dapat membantu para peneliti untuk mengembangkan metode eksperimen yang ada dan meningkatkan teknik mitigasi kadar asam lemak jahat di masa depan. Nah, lalu setelah itu di sini juga menjelaskan tentang konten, yaitu daftar isi. Nah, daftar isi di sini meliputi introduction, extraction methods yang meliputi Soclete, pulse, brick and Dyer, microwave assist, supercritical fluid, dan ultrasonic assist. Juga derivatization methods yaitu acid, basic, dan other. Juga ada conclusion dan reference. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu eh, secara garis besar hingga eh, penonton itu bisa memahami jurnal yang saya baca. Yang pertama adalah introduction. Introduction di sini adalah membahas tentang asam lemaknya. Jadi asam lemak itu adalah komponen penting dalam pangan dan analisisnya. Asam lemak merupakan komponen utama dari lipid dan berperan penting dalam sistem biologis. Asam lemak dapat ditemukan dalam bentuk bebas dan terikat, seperti pada kolesterol dan fosfolipid. Nah, sifat fisiokimia lipid dipengaruhi oleh asam lemaknya. Asam lemak itu adalah asam karboksilat dengan rantai alifatik terbuka jenuh atau tidak jenuh. Berdasarkan panjang rantainya, asam lemak dapat dibagi menjadi asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai sedang, dan asam lemak rantai panjang. Di mana di sini dijelaskan, eh, pertama ada asam lemak rantai pendek, di mana karbonnya itu ikatan karbonnya itu kurang dari 6. Lalu ada asam lemak eh, rantai sedang, rantai sedang di mana ikatan karbonnya itu berkisar berkisar dari 6 hingga 12. Lalu rantai panjang yaitu 13 dan 21 hingga 21 serta sangat panjang yaitu lebih dari 22 ikatan karbon. Nah, lalu eh, asam lemak secara alami itu lemak dan minyak tersusun atas asam lemak jenuh atau SFAS dan jenuh atau UFAS, di mana menempati posisi SN1, di mana menempati posisi SN1 dan SN2 mengikuti pola taksonomi tertentu. Nah, eh, di sini juga analisis komposisi asam lemak itu memerlukan persiapan sampel yang baik, di mana persiapan ini tuh dapat dilakukan dengan mengubah asam lemak menjadi metal ester, kemudian dilakukan dengan kromatografi gas, gitu. Lalu ekstraksi asam lemak ini eh, dari sampel makanan dan metode persiapan metal ester asam lemak itu untuk analisis kromatografi gas. Jadi asam lemak ini nanti diekstraksi lalu diubah menjadi methyl ester dan baru bisa dianalisis menggunakan kromatografi gas begitu. Lalu asam lemak itu memiliki berbagai fungsi biologis, di antaranya sebagai penyusun membran sel, sumber energi, serta pengatur aktivitas enzim dan proses inflamasi. Asam lemak itu dapat ditemukan di berbagai sumber seperti buah,
minyak, biji, kacang, lemak, dan lain sebagainya. Lalu secara umum asam lemak itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu asam lemak jenuh, yang kedua itu asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini meliputi MUFA dan PWFA. Lalu eh, asam lemak tak jenuh, oh mohon maaf, asam lemak itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu jenuh, mono tak jenuh, poli tak jenuh, dan lemak trans. Nah, hal ini tuh berdasarkan keberadaan dan jumlah ikatan rangkap pada rantai karbon. Nah, tadi sudah saya sebutkan eh, macam-macam kelompok dari asam lemak. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pembagian secara umumnya, di mana biasanya dalam umum itu asam lemak itu terbagi dua, yaitu jenuh dan tak jenuh. Nah, di sini asam lemak jenuh atau asam lemak jahat itu adalah SFAS dan TFAS. SFAS dan TFAS di mana eh, asam lemak jenuh itu dapat meningkatkan resiko terkena serangan jantung. Nah, lalu sebaliknya ada asam lemak tak jenuh, di mana asam lemak tak jenuh itu adalah MUFA dan PUFA. Nah, asam lemak tak jenuh ini berkebalikan dengan asam lemak jenuh, di mana asam lemak tak jenuh ini menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Itu. Lalu WHO di sini juga telah meluncurkan paket aksi Replace untuk menyediakan pendekatan strategis guna menghilangkan TFA yang diproduksi secara industri dari rantai pasokan pangan global. Nah, jadi WHO di sini tuh telah merancang suatu sistem atau telah merancang suatu program di mana asam lemak jenuh itu hilang dari produksi-produksi makanan dan itu sedang berlangsung begitu. Nah, di antara asam lemak tersebut, PUFA dan omega 3 juga omega 6 itu punya peran paling penting karena memiliki banyak efek menguntungkan. Nah, PUFA, omega 3 dan omega 6 itu termasuk asam lemak tak jenuh, di mana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa asam lemak tak jenuh itu baik untuk kesehatan tubuh, berkebalikan dengan asam lemak jenuh, di mana asam lemak jenuh itu membawa penyakit, sedangkan asam lemak tak jenuh itu adalah asam lemak yang baik untuk tubuh. Nah, eh, beberapa efek menguntungkan dari asam lemak tak jenuh yang PUFA, omega 3 dan omega 6 itu adalah sifat antiinflamasi, mengurangi stres oksidatif, melindungi syaraf, dan melindungi kesehatan jantung. Tapi tubuh tuh tidak dapat memproduksi molekul ini secara alamiah. Jadi molekul ini tuh didapatkan dari luar. Gitu. Nah, untuk keperluan investigasi komposisi asam lemak itu secara global, analisis kromatografi gas itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan kromatografi lipid atau kromatografi cair dan sebagainya karena memiliki kelebihan dalam efisiensi, selektivitas dan biaya, di mana kromatografi gas itu lebih efisien, lebih selektivitas dan lebih murah dibandingkan eh, penggunaan kromatografi yang lain. Lalu metode ini tuh mencakup 3 langkah. Yang pertama itu ada analisis kromatografi gas, yang kedua itu ada matriks sampel, yang ketiga adalah ekstraksi asam lemak itu sendiri yang nantinya akan diubah menjadi metal ester. Nah, metodologi secara singkat itu nanti bakal dijelaskan, nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada eh, metode ekstraksi. Nah, di sini membahas tentang metode ekstraksi dari asam lemak. Nah, asam lemak di sini diambil dari sampel pangan ya. Nah, jadi ada beberapa langkah yang diperlukan dalam persiapan sampel makan untuk ekstraksi pelarut. Yang pertama adalah pengeringan sampel, di mana sampel makanan itu eh, seringkali perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum dilakukan ekstraksi minyak menggunakan pelarut. Hal ini karena banyak pelarut organik yang tidak dapat bercampur dengan air dan tidak dapat dengan mudah menembus makanan yang mengandung banyak air.
Akibatnya nanti ekstraksi itu menjadi tidak efisien begitu. Nah, pengeringan sampel itu dapat dilakukan menggunakan oven vakum pada suhu rendah atau dengan cara freeze drying atau untuk mendapatkan hasil ekstraksi lipid yang lebih baik. Jadi, di sini yang dimaksudkan itu adalah uh, dalam ekstraksi dalam eks, dalam ekstraksi itu nanti kan menggunakan pelarut, di mana pelarut itu uh, adalah pelarut organik. Nah, di dalam suatu makanan itu biasanya terkandung uh, unsur atau terkandung air gitu. Nah, di dalam hal ini air itu tidak bisa bercampur dengan pelarut organik dan di mana di sini untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi maka dilakukanlah pengeringan di mana nanti air itu akan dikeringkan atau akan diuapkan dan mengangkat kadar air di mana kadar air itu nanti akan menurun dan menjadikan suatu sampel itu dapat dilarutkan dengan baik dalam pelarut organik dan nanti hasil ekstraksinya itu lebih optimal begitu. Lalu yang kedua adalah penghancuran sampel di mana setelah dikeringkan sampel itu perlu dihaluskan sebelum dilakukan ekstraksi pelarut. Tujuannya itu untuk mendapatkan sampel yang lebih homogen dan memperluas permukaan lipid yang terpapar pelarut. Proses penghalusan sampel itu harus dilakukan pada suhu rendah untuk meminimalkan oksidasi lipid. Jadi, eh, di sini ada terkaitan antara luas permukaan juga hasil ekstraksi, di mana luas permukaan itu akan berpengaruh pada hasil ekstraksi. Karena jika luas permukaannya eh, luas, maka sampel yang terkena oleh pelarut organik itu akan lebih banyak dan itu akan meningkatkan hasil ekstraksi. Yang ketiga juga ada hidrolisis asam, di mana hidrolisis asam itu dapat dilakukan lepaskan lipid terikat yang menempel pada protein dan karbohidrat sehingga meningkatkan efisiensi ekstraksi. Nah, presentase yang diekstrak dari eh, salah satu sampel yang di sini dijelaskan yaitu eh, dry egg flour atau telur kering dan tepung terigu juga ini itu meningkat karena hidrolisis asam merupakan metode yang cocok untuk sebagian besar produk makanan. Nah, di sini meningkatnya itu sebesar 1,6%. Lalu eh, kecuali untuk produk susu dan keju. Pada produk susu dan keju, hidrolisis alkali dan kombinasi keduanya diterapkan lebih efektif. Hal ini tuh karena produk tersebut mungkin mengandung asam linoleat atau eh, asid labiler, juga asam asam lantai lemak pendek dan trans CLA. Lalu selanjutnya juga ada pemilihan pelarut. Nah, pembelian pelarut di sini yang ideal itu untuk ekstraksi lipid itu sangat penting karena efisiensi ekstraksi itu tergantung pada polaritas lipid dan polaritas pelarut. Nah, polaritas lipid ini bisa berbeda. Lipid polar seperti glikolipid atau fosfolipid lebih mudah larut dalam pelarut organik. Eh, nah, di sini pelarut organiknya itu pelarut organik polar seperti alkohol. Nah, sementara itu lipid nonpolar itu seperti triacylglycerol lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti heksana. Nah, oleh karena itu kombinasi dua atau tiga pelarut sering digunakan dalam ekstraksi klasik, di mana di dalam suatu sampel itu eh, terkadang memiliki dua senyawa yang bisa larut dalam dua pelarut yang berbeda. Maka dari itu, pencampuran heksana juga alkohol itu mungkin saja karena di dalam ekstraksi itu biasanya digunakan kombinasi dua atau tiga pelarut karena tidak mungkin memilih pelarut organik tunggal. Ya, seperti yang tadi saya bilang lagi, di dalam suatu sampel itu banyak komponen penyusunnya, jadi pelarutnya itu juga berbeda-beda begitu. Nah, eh, selain itu, baik, selain itu pelarut yang ideal itu juga harus murah, memiliki titik didih, memiliki titik didih yang relatif rendah, tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah ether-ether dan petroleum ether karena pelarut
ini tuh mudah mudah ditemukan juga murah. Ada juga pentana dan heksana juga digunakan dalam ekstraksi lemak pada beberapa produk makanan. Nah, lalu di sini tuh ada metode ekstraksi. Nah, di mana metode ekstraksi ini bagian yang berfokus pada metode tradisional yang mencakup penggunaan alat khusus yang biasa disebut soklet atau yang biasa dibuat untuk praktikum yaitu soklet dan beberapa metode yang dikembangkan pada tahun 50-an gitu. Nah, eh, pada metode soklet ini eh, dikembangkan pada tahun 1950-an yang mengkombinasikan pelarut organik tertentu serta teknik ekstraksi modern seperti metode MAE, UAE, dan SFE untuk matriks pangan. Nah, selanjutnya ada metode Soklet. Nah, Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Soklet. Jadi, metode Soklet itu adalah teknik tradisional yang digunakan untuk mengekstraksi lipid dalam makanan. Nah, ini untuk mekanismenya itu sampel terlebih dahulu dikeringkan, digiling menjadi partikel kecil, dan ditempatkan di dalam selubung berpori. Nah, biasanya selubung berpori itu seperti kertas saring gitu ya. Nah, alat Soklet itu memiliki tiga bagian utama. Yang pertama adalah labu ukur. Eh, Mohon maaf. Yang pertama adalah labu. Yang kedua adalah ruang ekstraksi. Dan yang ketiga adalah kondensor. Di mana sampel itu ditempatkan di dalam timbel. Ketika labu dipanaskan, pelarut menguap dan bergerak menuju kondensor di eh, labunya itu. Lalu di kondensor, pelarut berubah menjadi cairan dan terkumpul di ruang ekstraksi yang berisi sampel. Saat pelarut melewati sampel, ia mengekstrak lemak dan membawanya ke dalam labu. Proses ekstraksi ini biasanya berlangsung selama beberapa jam. Nah, lalu setelah ekstraksi selesai, pelarut diuapkan dan sisa lipid itu ditimbang untuk dianalisis. Nah, metode seklat ini merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan karena penggunaannya juga mudah, juga bisa tanpa pengawasan. Tapi ada beberapa kekurangan dari metode ini. Nah, di sini dijelaskan untuk kekurangan dari metode ini. Nah, di sini dijelaskan untuk kekurangan dari metode ini tuh, yang pertama ada menggunakan pelarut organik yang berbahaya dan mudah terbakar. Yang kedua adalah potensi emisi senyawa beracun selama ekstraksi. Yang ketiga adalah penggunaan pelarut yang lebih mahal dan dengan kemurnian lebih tinggi. Yang keempat adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu. Dan yang terakhir adalah membutuhkan penimbangan tiga hal yang berbeda. Yang pertama adalah berat sampel, lalu berat labu kosong, dan berat akhir labu dengan hasil ekstraksi akhir. Nah, lalu di sini juga ada metode Folds, di mana metode ini itu adalah metode ekstraksi asam lemak yang paling terkenal dan diusulkan dulu oleh George Folds dan merupakan metode paling handal untuk ekstraksi lipid secara kuantitatif. Nah, metode Folds ini itu menggunakan campuran kloroform dan metanol dengan perbandingan 2:1. Di sini dijelaskan kloroform 2:1. Nah, sebagai eh, kloroform ini tuh digunakan sebagai pelarut pada ekstraksi. Nah, eh, setelah itu air atau larutan dapat ditambahkan untuk menyebabkan perubahan fase, di mana fase bawah itu diperoleh untuk menganalisis asam lemak. Nah, alkohol juga dapat digunakan untuk ekstrak lipid dari makanan yang kaya lemak, yang umumnya seperti alpukat, telur, dan mayonaise. Nah, lalu di sini itu juga menjelaskan tentang metode Black and Decker. Nah, metode Black and Decker ini menggunakan campuran kloroform, yaitu metanol banding air dengan perbandingan 2:2:1,8 untuk eh,
ekstraksi total lipid dari otot ikan, baik dari otot ikan. Meskipun meskipun awalnya prosedur ini dikembangkan menggunakan otot ikan kod, disebutkan bahwa metode ini tuh dapat diterapkan pada jaringan apapun yang mengandung atau dimodifikasi untuk mengandung 80% air. Meskipun penggunaan pelarut berkurang, metode Blick dan Dyer diperkirakan masih bisa menghasilkan recovery atau perolehan kembali lipid total hingga 95%. Keuntungan utama metode ini adalah penggunaan pelarut yang sedikit namun hasil hasil perolehan kembalinya itu tinggi gitu. Namun eh, kloroform di sini yang digunakan itu sebagai pelarut ekstraksi punya tingkat toksisitas yang tinggi. Nah, kedua metode ekstraksi ini secara umum diterima sebagai prosedur standar untuk mendapatkan total lipid. Pada kedua metode ini, sistem pelarut monofasi atau satu fase yang terdiri dari kloroform dan metanol digunakan untuk mengekstraknya dan melarutkan lemak. Selanjutnya, ada air yang ditambahkan untuk menghasilkan sistem bifasing atau sistem dua fase untuk pemisahan senyawa polar dan nonpolar menjadi fase atas dan fase bawah. Jadi, di sini fungsi air itu untuk tadi kan sudah diekstraksi. Nah, hasil ekstraksinya itu eh, menggunakan fase air di mana nanti air itu akan memisahkan senyawa polar dan nonpolar. Nah, nanti eh, hal tersebut itu akan menyebabkan dua hasil yaitu fase atas dan fase bawah. Nah, lalu metode Folds itu dianggap sebagai metode yang paling handal untuk mendapatkan kembali total lipid secara keseluruhan. Sedangkan metode Blick dan Dyer lebih dikenal untuk ekstraksi lipid dari jaringan tumbuhan. Nah, di sini ada juga sistem pelarut. Nah, di sini juga ada sistem pelarut alternatif yang dikembangkan untuk mengatasi toksisitas kloroform. Jadi tadi saya sudah sempat singgung bahwa kloroform itu adalah pelarut yang toksik, di mana hal tersebut bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Nah, di sini ada alternatifnya, tapi umumnya tuh kurang efisien dan kurang sensitif terhadap kandungan air dalam sampel. Karena kloroform itu tadi mempunyai keunggulan sensitif terhadap air. Nah, tapi pada pelarut alternatif ini tuh tidak sesensitif itu gitu. Nah, lalu dalam sebuah penelitian mengusulkan penggunaan methylated butyl ether dan terbukti memberikan ekstraksi lipid yang lebih cepat dan bersih. Persentase perolehan keseluruhan metode MTBA adalah 90 hingga 98%, hampir sama dengan metode FOL. Nah, selain itu, eh, metode ekstraksi menggunakan heksana dan isopropanol itu pernah diusulkan. Nah, lalu dengan tingkat toksisitas yang lebih rendah, ini tuh metode ini lebih efektif daripada metode lain karena menghasilkan jumlah ekstraksi total asam lemak yang lebih tinggi dan waktu persiapan sampel yang lebih sedikit. Lalu ada metode butanol, di mana eh, metanol adalah metode ekstraksi lipid lainnya. Awalnya dilakukan ekstraksi satu fase dengan campuran butanol banding metanol 3:1, 300 mili. Lalu eh, karena tidak menggunakan kloroform untuk ekstraksi, metode ini tuh lebih ramah lingkungan dan tidak terlalu beracun begitu. Nah, lalu ada lagi dalam kutipan menentukan kandungan lemak dalam 9 produk daging menggunakan 6 metode. Yang pertama itu ekstraksi soklat, yang kedua adalah soklat continue, yang ketiga adalah false, yang keempat adalah Blick and Diet. Nah, menurut hasil salah satu jurnal yang dikutip ini, eh, metode False dan metode Socrates dengan hidrolisis asam itu sebelumnya adalah yang paling efektif. Namun, kandungan lemak yang diekstraksi dari metode Flick dan Dye dilaporkan untuk sebagai kandungan lipid terendah untuk semua daging.
Nah, di sini juga suatu kutipan itu merilis bahwa eh, mempelajari kelas dan kandungan lemak dalam bakery dengan mengadaptasi metode Folds, di mana metode coklat otomatis dan AOC 99606. Nah, menurut hasil ini, metode coklat otomatis dan Folds itu mampu menghasilkan jumlah total lemak yang lebih tinggi daripada metode AOAC. Selain itu, metode Folds dan coklat otomatis hampir tidak menunjukkan perbedaan dalam kandungan lemak dan metode coklat otomatis menghasilkan jumlah SFA, MUFA, dan TFA yang lebih tinggi daripada Folds untuk 3 sampel. Metode coklat tersendiri itu otomatis tidak menghasilkan jumlah POFA yang lebih tinggi daripada metode Folds dalam sampel manapun. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa eh, dari ekstraksi Blick and Decker menggunakan kloroform atau metanol dan ekstraksi coklat menggunakan heksan atau aseton untuk mengekstraksi total lipid dan polikarbonat dari jaringan otot pada eh, 4 spesies gitu dari ikan. Nah, yang pertama adalah baltiksi yang menghasilkan lipid yang tertinggi gitu, yang diekstraksi dengan metode Black and Decker. Nah, di sini metode Black and Decker itu juga em, menunjukkan bahwa lipid yang diekstraksi itu lebih tinggi daripada soklat, mohon maaf, menggunakan heksana atau aseton. Nah, selanjutnya ada metode ekstraksi dengan microwave. Nah, metode ekstraksi dengan microwave atau MAI adalah metode modern yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Keuntungan dari MAI adalah cepat, handal, dan hanya membutuhkan sedikit pelarut untuk mengekstraksi lipid. Selain itu, MAI tidak memerlukan sampel yang bebas air. Nah, lalu di sini dijelaskan bahwa peningkatan efisiensi ekstraksi microwave didapatkan dengan cara penyinaran campuran sampel dan pelarut yang tepat beberapa kali dalam waktu singkat, misalnya masing-masing 30 detik. Nah, eh, peneliti itu membandingkan metode MAI dan metode Folds untuk ekstraksi lipid dari sampel ikan. Hasil mereka itu menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam kandungan asam lemak antara metode Folds dan metode MAI. Nah, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan, tapi metode MA itu juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu oksidasi lipid dan modifikasi komposisi asam lemak. Jadi nanti eh, ada kerugian yang ditimbulkan oleh metode ini, yaitu dekomposisi struktur asam lemak, di mana nanti akan mempengaruhi hasil gitu. Nah, peneliti juga membandingkan metode MAI dengan coklat, Black Dender, Black-Dender modifikasi dan Folds modifikasi dan Ladin Roscoe untuk mengkuantifikasi kandungan total lipid dari 3 spesies ikan. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa metode MAI, Black-Dender, Folds modifikasi, dan Hara-Radin memberikan efisiensi ekstraksi lemak tertinggi, meskipun tidak berbeda secara signifikan. Jadi, untuk grafiknya itu kira-kira perbedaannya itu tidak terlalu jauh gitu. Nah, selain itu, MA itu juga menunjukkan kemampuan repeatability yang tinggi, sehingga metode Roscoe atau Socrates dan Blick dan daya modifikasi memiliki efisiensi dan kemampuan diulang yang rendah. Tuh. Lalu selanjutnya ada ekstraksi fluida superkritis atau SFI, di mana ekstraksi fluida ini adalah artian alternatif penting untuk ekstraksi lipid pada skala analitik dan skala industri. Nah, prinsip dasar SFI ini adalah memanaskan sedikit sampel makanan yang akan dianalisis di dalam ruang tekanan, kemudian dicampur dengan fluida CO2 eh, eh, fluida CO2. Nah, fluida CO2 itu akan mengekstrak fraksi lipid dan membentuk lapisan pelarut yang dipisahkan dari komponen polar. Setelah itu, tekanan dan suhu pelarut diturunkan sehingga CO2 berubah kembali menjadi gas, meninggalkan fraksi lipid tanpa pelarut organik. Nah, metode ini itu hanya menggunakan SCCO2 yang umumnya menghasilkan perolehan lipid nonpolar yang baik.
Tapi lipid polar itu mungkin tertinggal sebagian karena kelarutannya yang lebih rendah dalam SCCO2. Oleh karena itu, kandungan lipid polar dalam sampel bisa menjadi keterbatasan metode ini. Untuk meningkatkan ekstraksi lipid itu, polaritas SCCO2 itu dapat diubah dengan menggunakan CO solvent, di mana seperti metanol, etanol, lalu bahkan air dalam proporsi kecil. Nah, eh, Nah, kehadiran air yang terlarut dalam fluida superkritis ini dalam presentasi yang sangat kecil juga meningkatkan kelarutan senyawa polar dan telah berhasil digunakan untuk menganalisis berbagai produk susu. Juga ukuran partikel dalam makanan itu mempengaruhi perolehan lipid karena eh, mempengaruhi luas permukaan sampel yang terkena SCCO2. Kandungan air dalam sampel juga mempengaruhi efisiensi ekstraksi dengan mempengaruhi struktur permukaan sampel. Nah, kandungan air yang tinggi mengurangi kontak SCCO2 dengan sampel karena kelarutan air yang rendah dalam SCCO2. Selain itu, air itu bertindak sebagai penghalang difusi SCCO2 ke dalam sampel serta difusi lipid keluar dari sampel. Nah, maka dari itu, sampel yang kandungan air yang tinggi itu biasanya dikeringkan dulu sebelum melakukan ekstraksi SCCO2 untuk meningkatkan efisiensi. Nah, jadi di sini air itu eh, lumayan sangat berpengaruh ya, karena seperti yang tadi poin-poin yang saya sebutkan tadi itu air itu bisa menghalangi difusi SCCO2 dalam sampelnya dan lain sebagainya. Nah, hal itu maka dari itu untuk meningkatkan efisiensi dilakukanlah pengeringan pada sampel agar ekstraksi itu tuh dapat berjalan secara baik gitu dan menghasilkan efisiensi yang tinggi. Nah, eh, SFA ini memiliki sifat yang khusus di mana SFA ini memiliki sifat yang khusus di mana dianggap sebagai teknik alternatif yang menjanjikan untuk metode ekstraksi pelarut konvensional. Beberapa keunggulan signifikannya adalah sebagai pertama, tidak menggunakan pelarut organik, kemungkinan menggunakan kembali karbon dioksida sebagai pelarut ekstraksi selektif. Nah, kondisi ekstraksi ringan, terutama suhu rendah untuk senyawa termolabil, melaporkan bahwa SFE dapat digunakan di laboratorium analitik untuk ekstraksi total lemak serta memberikan hubungan antara kelas lipid yang berbeda dalam daging dan produk daging dengan akurasi yang sama dengan metode ekstraksi pelarut konvensional. Dalam kondisi optimal dengan etanol yang dimodifikasi sebagai fluida superkritis dengan matriks hidro sebagai absorben air dan dengan sedikit sikloheksana yang ditambahkan ke sampel, waktu ekstraksi dikurangi menjadi 30 menit. Waktu ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan ekstraksi black and diet. Dan jadi bisa disimpulkan bahwa dalam ekstraksi ini tuh jika menggunakan beberapa pelarut yang sudah di eh, yang sudah ditata untuk rasionya, maka bisa dikatakan ekstraksi ini lebih baik dan lebih cepat dibandingkan ekstraksi black and dire gitu. Lalu selanjutnya ada eh, ekstraksi dengan bantuan ultrasonik. Nah, eh, di dalam ekstraksi ini tuh beberapa pendekatan modifikasi telah diusulkan untuk meningkatkan kecepatan ekstraksi atau mengurangi penggunaan pelarut. Nah, singkatnya itu di sini dijelaskan bahwa 1 gram sampel itu eh, digiling itu ditempatkan ke dalam 100 ml Erlenmeyer dan dicampurkan dalam 40 ml pelarut ekstraksi. Nah, 40 ml pelarut ekstraksi, lalu eh, nah, pelarut ekstraksi ini terdiri antara campuran isopropanol dan heksana. Setelah itu, labu ditempatkan di dalam penaga sonikasi untuk melakukan ekstraksi pada metode ini. Nah,
Efisiensi ekstraksi ini ditingkatkan oleh gelombang tekanan ultrasonik yang menghasilkan fenomena kavitasi. Lalu setelah proses ekstraksi selesai, larutan hasil ekstraksi ini dikeluarkan dari labu dan disaring menggunakan kertas saring. Nah, filtrat yang diperoleh itu nanti di dehidrasi menggunakan natrium sulfat anhidrat dan diencerkan menjadi volume 50 mili menggunakan pelarut organik yang sama seperti yang digunakan pada proses ekstraksi tadi ya, berarti campuran isopropanol dan heksana. Lalu menggunakan UAE untuk mengekstrak lemak dari sampel jaringan, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa metode UAE sebanding dengan metode ekstraksi cair-cair konvensional. Keuntungan dari UAE itu adalah lebih ramah lingkungan karena penggunaan pelarut yang lebih sedikit. Lalu peneliti juga membandingkan untuk metode UAE dan metode Soklet untuk mengekstraksi minyak dari biji anggur. Nah, menurut hasil mereka, UAE yang dilakukan pada frekuensi 20 kHz dan daya 150 Watt selama 30 menit itu menghasilkan perolehan minyak yang setara dengan metode Soklet yang menggunakan N-heksana selama 6 jam. Jadi, hasilnya itu sama dengan waktu yang jauh berbeda ya. Yang pertama 30 menit, yang kedua adalah 6 jam. Komposisi asam lemak dalam minyak itu tidak terpengaruh secara signifikan oleh penggunaan ultrasonik dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional. Keuntungan utama dari UIA itu adalah didapatnya hasil ekstrak lemak yang tinggi dengan menggunakan pelarut yang lebih sedikit dan waktu ekstraksi yang lebih singkat. Jadi tadi sudah dijelaskan metode-metode konvensional seperti soklet itu kan memerlukan pelarut yang lumayan banyak, juga memerlukan waktu yang sangat lama begitu, sekitar berjam-jam lah. Nah, tapi di dalam UAE ini menonjolkan bahwa eh, hal ini tuh bisa mendapatkan minyak yang setara dengan waktu dan pelarut yang lebih sedikit gitu. Lalu selanjutnya ada metode derivatisasi. Nah, eh, Nah, di sini metode derivatisasi itu karena komposisi asam lemak itu ditemukan sebagai metil ester asam lemak menggunakan kromatografi gas. Nah, proses konversi asam lemak menjadi fatty acid metil ester atau tadi metil ester yang disebut ya, ini tuh disebut derivatisasi di mana tadi dari bahan makanan yang sudah diekstrak akan mengeluarkan asam lemak. Nah, asam lemak ini akan diubah menjadi eh, fatty acid metal ester menggunakan derivatisasi. Nah, menganalisis asam lemak dalam bentuk bebas itu merupakan suatu apa ya challenge, challenge karena senyawa ini tuh sangat polar dan cenderung membentuk ikatan hidrogen yang menyebabkan masalah absorpsi. Menurunkan polaritasnya dapat membuat mereka lebih mudah dianalisis begitu. Nah, senyawa yang stabil secara termal seperti senyawa aroma, PCB, lemak, minyak nabati, dan hewani, asam lemak, serta kontaminan volatil dapat dengan mudah diekstrak dari sampel makanan yang dianalisis dengan kromatografi gas. Nah, namun, sampel yang mengandung sejumlah besar kelompok hidroperoksi, epoksi, aldehid, keton, lalu ada siklopropenil, sikropropil, dan juga kelompok polita jenuh harus dihindari karena metode ini adalah dapat merusak senyawa tersebut. Nah, eh, untuk membedakan perbedaan yang sangat kecil pada asam lemak tak jenuh dan gugus fungsi karboksil polar harus dinetralkan terlebih dahulu. Proses ini kemudian memungkinkan kromatografi kolom dalam melakukan pemisahan berdasarkan titik didih elusi dan berdasarkan tingkat ketidakjenuhan, posisi ketidakjenuhan, dan bahkan konfigurasi CIS versus trans dari ketidakjenuhan. Nah, derivatisasi itu biasanya diperlukan untuk menganalisis asam lemak dengan gas kromatografi, terutama untuk asam lemak dengan jumlah atom karbon lebih besar dari 10. Nah, pada bagian ini kita akan membahas metode yang paling sering digunakan untuk derivasi asam lemak. Tadi sudah dibahas metode yang paling sering digunakan untuk ekstraksi asam lemak dari bahan makanan. Sekarang akan membahas tentang metode yang banyak digunakan dalam derivatisasi lemak atau pengubahan asam lemak tersebut menjadi metal ester. Nah,
Metode AOAC itu digunakan untuk analisis lemak di laboratorium untuk eksperimen analisis kualitatif dan keperluan pelabelan nutrisi dengan penekanan khusus pada asam lemak trans. Itu termasuk perhitungan yang rumit dan periode analisis sampel yang lebih lama. Nah, di sini eh, yang pertama itu ada acid derivation methods atau metode derivati asam. Nah, secara umum metode derivati asam dapat diterapkan pada total asam lemak bebas dan terikat. Nah, reagen dari derivatisasi asam yang umum digunakan adalah asam klorida atau asetil klorida. Nah, asam sulfat juga ada asam sulfat dan boron trifluorida. Nah, eh, di sini dalam derivati asam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah derivati asam klorida atau HCl. Nah, derivati HCl ini salah satu metode analisis asam lemak yang paling banyak digunakan karena HCl itu merupakan reagen yang relatif ringan, memberikan hasil hampir kuantitatif dan operasinya itu sederhana. Lalu prosedurnya itu pertama HCl metanol anhidrat 5% itu dibuat dengan mencampur asetil klorida dengan metanol. Nah, HCl yang dihasilkan ini bertindak sebagai katalis untuk reaksi esterifikasi. Nah, katalis sendiri ini adalah zat yang mempercepat reaksi, mempercepat waktu reaksi, tapi tidak mempengaruhi hasil dari reaksi tersebut karena zat ini bisa meningkatkan energi aktivasi. Lalu selanjutnya, 2 mil larutan yang telah disiapkan itu ditambahkan ke sampel lipid dalam tabung reaksi kaca berpenutup sekrup. Campuran dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, sesekali itu juga dikocok. Lalu setelah itu sampel diuapkan hingga kering pada suhu 80 derajat Celcius dengan aliran udara lembut diikuti dengan penambahan toluen. Nah, tabung itu kemudian ditutup rapat dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 3 menit. Terakhir, eh, tadi metal ester itu dianalisis untuk gas kromatografi. Lalu yang kedua ada derivati asetil klorida. Derivati asetil klorida. Nah, derivati asetil klorida ini diperkenalkan pada tahun 1986 ketika menggunakan metode ini. Ekstraksi lipid itu dilarutkan dalam 600 mili asetil klorida dalam metanol dengan perbandingan 1:9 dan 400 mili heksana. Sampel kemudian dipanaskan hingga 90 sampai 90 derajat Celcius selama 1 jam dalam vial tertutup rapat. Setelah derivatisasi, sampel dinetralkan dan metil ester itu diekstraksi dengan pelarut organik untuk analisis kromatografi gas lebih lanjut. Nah, di sini dijelaskan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada aset derivasi asetil klorid. Yang pertama adalah reaksi eksotermis yang menyebabkan sampel tumpah dari vial yang bisa berbahaya. Yang kedua adalah beberapa PUFA atau asam lemak tak jenuh ganda relatif tidak stabil pada suhu tinggi. Nah, begitu kelemahannya kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya ada eh, derivati asam derivatisasi asam sulfat atau menggunakan H2SO4 di mana eh, menggunakan H2SO4 di mana metode derivasi H2SO4 itu telah banyak digunakan untuk analisis asam lemak dalam sampel biologis. Nah, prosedurnya itu H2SO4 metanol 2% ditambahkan ke dalam vial yang berisi 10 miligram lemak yang telah ditimbang sebelumnya. Vial dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil sesekali dikocok. Nah, lalu eh, setelah itu ditambahkan 0,25 mili
menggunakan air yang dinetralkan dan dikocok perlahan. Sebelum menganalisis fase N heksana, sampel didiamkan selama 5 menit. Nah, di sini juga dijelaskan kelemahannya. Nah, kelemahannya itu eh, karena H2SO4 ini merupakan bahan pengoksidasi kuat, metode ini tuh tidak direkomendasikan untuk analisis PUFE gitu. Nah, selanjutnya itu ada derivatisasi boron trifluorida atau BFE3. Nah, metode derivatisasi BFE3 ini telah digunakan untuk analisis asam lemak selama beberapa dekade terakhir dan sekarang banyak digunakan untuk derivatisasi sampel makanan, eh, derivat, deri- derivatisasi sampel makanan dengan keunggulan observasi yang singkat. Nah, prosedurnya itu umumnya derivatisasi ini tuh dilakukan dengan menambahkan reagen BFE3 metanol 14% ke dalam sampel lipid dan dipanaskan pada suhu 800 hingga 80 hingga 100 derajat Celcius selama 46 hingga 60 menit. Terakhir, FME ini diekstraksi dengan pelarut organik dan dianalisis dengan gas kromatografi. Lalu kelemahannya itu juga ada ini, meskipun BF3 ini memberikan derivatisasi yang efisien, ketidakstabilan dan pembentukan artefak telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian. Nah, eh, nah, semua metode eh, derivatisasi asam kayak HCl, asetilklorida, klorida, H2SO4, dan PP3 itu dapat digunakan untuk pendekatan ekstraksi derivatisasi satu langkah. Nah, lalu ada yang lainnya yaitu metode derivatisasi basa. Nah, metode derivatisasi basa ini memiliki beberapa keuntungan penting, yaitu waktu derivatisasi yang singkat, masalah isomerasi ikatan lengkap yang lebih sedikit, kemudahan pengoperasian, penggunaan reagen yang kurang bersifat oksidatif. Nah, tapi metode ini tuh tidak cocok untuk derivatisasi asam lemak bebas. Nah, lalu selanjutnya ada derivatisasi mentoksida NaOCH3. Nah, di sini eh, derivatisasi NaOCH3 itu telah digunakan dalam beberapa penelitian. Umumnya, larutan NaOCH3 0,5 m itu dalam metanol anhidrat ditambahkan ke ekstrak lipid dan larutan direaksi pada suhu 45 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, natrium disulfat atau NaSO4 15% kemudian ditambahkan untuk menetralkan campuran tersebut. Terakhir, fame diekstrak dengan pelarut organik dan dianalisis dengan gas kromatografi. Nah, lalu derivatisasi kalium yang terakhir ada derivatisasi kalium hidroksida atau menggunakan KOH. Nah, KOH itu juga digunakan untuk derivatisasi basa. Nah, prosedur ini dilakukan dengan cara yang cukup sederhana dan memiliki waktu reaksi yang lebih singkat. Nah, larutan KOH itu pertama eh, larutan KOH metanol 2 mol per liter ditambahkan ke ekstrak lipid dan dicampur lalu diinkubasi pada suhu ruang atau dipanaskan hingga 50 derajat Celcius selama beberapa menit untuk derivatisasi asam lemak. Kemudian diikuti dengan penambahan NaHSO4. Terakhir, superna- supernatat diambil dan dianalisis dengan gas kromatografi. Nah, lalu ada metode derivatisasi yang lain. Nah, saya metode derivatisasi asam dan basa, beberapa teknik modifikasi itu sudah diterapkan untuk sampel biologis yang dapat lebih banyak.
Nah, diterapkan pada sampel makanan karena kebaruan metode ini, penelitian yang menggunakan sampel makanan masih sedikit hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian harus dilanjutkan menggunakan metode ini untuk mengembangkan dan memvalidasi lebih lanjut tentang hasilnya untuk sampel makanan di masa mendatang. Nah, di sini bisa bisa dicontohkan pertama menggunakan trimetil sulfonium hidroksida atau TMS ya. Nah, TMS ini adalah contoh baik karena memiliki proses derivatisasi cepat satu langkah dengan pembentukan artefak yang lebih sedikit. Baik. Eh, Karena prosedurnya sederhana, metode ini tuh berguna untuk analisis batch besar. Tapi metode modifikasi ini tuh memiliki beberapa keterbatasan, termasuk efisiensi derivatisasi yang lebih rendah untuk PUFE. Nah, selanjutnya ada eh, menggunakan PFB-BR. Nah, eh, khusus untuk analisis asam lemak itu, beberapa peneliti menyarankan metode ini. Nah, dengan metode ini asam lemak dimodifikasi menjadi eh, derivat halogen yang mudah dideteksi dan dianalisis menggunakan kromatografi gas. Nah, singkatnya, campuran ini itu dan isopropilamin itu dengan ratio 1:1 dicampur dengan ekstrak lipid kering pada suhu ruang selama 15 sampai 30 menit. Dan ester dari asam lemak itu terbentuk. Nah, tapi reagen ini tuh pada awalnya dicoba dengan sampel biologis. Metode ini digunakan untuk menyelidiki keberadaan malodialdehyda yang merupakan senyawa karbonil reaktif yang kurang diperhatikan, tapi sangat beracun yang terbentuk akibat oksidasi lipid dalam matriks makanan karena sifat elektronegatif yang kuat dari reagen tersebut. Nah, selanjutnya itu ada eh, deteksi tiol volatil yang terdapat pada beberapa makanan dan minuman, terutama anggur, yang merupakan suatu tantangan karena reaktivitas dan kompleksitas sampel. Oleh karena itu, para peneliti anggur itu telah mengembangkan metode baru untuk mengatasi masalah tersebut dengan evaluasi analitik. Dan PFBBR ini digunakan sebagai reagen yang efektif untuk proses derivatisasi. Nah, peneliti itu membandingkan derivatisasi asam lemak yang berbeda termasuk HCl, BFR3, KOH, derivatisasi TMSH, kombinasi NaOH dan BFE3 dengan sampel biologis. Hasil mereka menunjukkan bahwa setiap metode derivatisasi memiliki keterbatasannya. BFE3 itu gagal untuk melakukan derivatisasi kolesterol serta triasilgliserol atau TAG, dan metode derivatisasi KOH menyebabkan derivatisasi asam lemak bebas yang tidak mencukupi. Nah, derivatisasi TMASA itu memiliki efisiensi yang rendah dalam derivatisasi PUF atau kurang dari 50%. Selain itu, derivatisasi eh, HCl dan kombinasi BF3 dengan NaOH itu sebanding dengan derivatisasi FFA atau lipid polar dan TAG. Nah, lalu di sini eh, di sini peneliti juga membandingkan beberapa metode derivatisasi asam dan basa untuk analisis lemak susu rumen dan menemukan bahwa derivatisasi terbaik yang dapat diperoleh dengan NaOCH3 diikuti oleh HCl atau BF3 atau diazometana. Tentunya metode multitahap yang menggabungkan metilasi anti katalisasi asam dan alkali telah banyak
adopsi dalam analisis TFA susu. Nah, TMAH itu mampu secara instan mengubah metil ester gliserida menjadi FAME dan membentuk garam FFA dalam fase terpisah. Oleh karena itu, kedua komponen ekstrak lipid tersebut dapat dianalisis tanpa pemisahan. Meskipun demikian, penggunaan TMAH itu memiliki keterbatasan karena komponen gliserida dari lipid yang diekstrak diketahui dapat mengganggu penentuan FFA. Nah, di sini eh, dapat disimpulkan bahwa kromatografi gas itu adalah salah satu metode paling handal untuk menganalisis total asam lemak seperti POFA, MUFA, SFA, dan TFA yang terdapat dalam berbagai produk makanan. Nah, metode ekstraksi cair-cair, MAE, dan UAE banyak digunakan untuk ekstraksi asam lemak diikuti dengan derivatisasi katalitik. Katalis yang umum digunakan adalah jenis asam atau basa yang masing-masing memiliki kemampuan yang dan keterbatasan sendiri. Namun, tidak ada sistem spesifik untuk ekstraksi dan derivatisasi lemak untuk semua jenis makanan. Oleh karena itu, pada tahap awal percobaan, untuk investigasi profil asam lemak, peneliti harus memilih jalur analisis yang tepat untuk dilanjutkan tergantung pada jenis makanan yang dipilih. Analisis asam memerlukan langkah derivatisasi yang penting untuk persiapan FAME yang lengkap. Kombinasi metode katalis, asam dan basa sekarang digunakan bersama dengan proses ekstraksi baru. Penting untuk mengikuti panduan keamanan, terutama pada tahap pemeriksaan FAME, dan perlu pemilihan metode yang hemat biaya, presisi, dan efisien untuk percobaan. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa kromatografi gas itu adalah metode yang efisien ya, dan bagus untuk menganalisis asam lemak dalam makanan. Nah, di dalam kromatografi gas sendiri sebelumnya itu terdapat beberapa proses yang memudahkan analisis dalam kromatografi gas. Yang pertama ada ekstraksi, yang kedua ada derivatisasi. Ekstraksi itu adalah mengambil komponen asam lemak yang terkumpul dalam suatu bahan makanan, lalu menjadikan asam lemak itu menjadi satu gitu. Jadi yang dianalisis pure hanya asam lemak saja. Nah, lalu derivatisasi itu adalah eh, teknik yang digunakan untuk mengubah si asam lemak ini menjadi metal ester, di mana metal ester itu akan mempermudah dalam proses kromatografi gas. Kira-kira seperti itu. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya dan penjelasan tentang review artikel yang saya buat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan ketidakjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Salsabila, selaku pembicara di sini, pamit undur diri. Terima kasih.